Kebusukan perwira lain terbongkar, daftar anak buah Ferdi Sambo langgar etik di kasus Brigadir J. Pak Sambo, Pak FS, dan 31 orang yang diperiksa ini adalah geng, ya. Satu geng mafia yang bekerja biasa melakukan tindakan yang melanggar, menabrak ketentuan hukum dan kode etik mereka sendiri. Pelanggar kode etik dalam kasus Sambo, dan itu jumlahnya banyak ya yang sudah terklarifikasi. Nah, siapa saja mereka adalah yang jelas satu, ada bintang 2 dan kemudian ada 3 bintang 1 ya. Sisanya adalah perwira menengah, kemudian ada bintara, ada tamtama. Mereka berusaha menutupi satu peristiwa tindak pidana pembunuhan. Tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Propam Polri terhadap personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Kan biasanya polisi itu kan bertindak bagus gitu ya, kalau ada kejahatan melakukan penyidikan profesional. Tapi ini yang terjadi adalah seorang oknum Bapak Ferdi Sambo itu pangkatnya jenderal, kemudian berusaha untuk menutupi perbuatannya itu dengan cara dia panggil anggotanya sendiri, kan dia itu Propam mempunyai provos dan komisi etik. Dipanggillah semua anggotanya itu yang 31. Sementara mereka sadar bahwa tindak pidana tersebut harus diungkap karena melekat kepada mereka tugas dan tanggung jawab, untuk mengungkap dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi dengan sengaja melakukan obstruction of justice ya. Jadi solidaritas untuk menutupi tindak pidana dengan cara menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, itu adalah solidaritas yang unjustified, solidaritas yang tidak bisa dibenarkan, karena apa yang mereka lakukan adalah sebuah pidana. Karena menghilangkan barang bukti dalam kasus pembunuhan itu luar biasa. Apalagi ikut merancang skenario ya, merusak barang bukti dan merancang skenario penyesatan kepada publik mengenai hal-hal yang harus disampaikan. Skenario kebohongan menutupi penyebab kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J akhirnya terbongkar. Pelakunya selain Irjen Ferdi Sambo, sejumlah oknum polisi terlibat, di antaranya Jenderal Bintang 1. Bagaimana nasib mereka? Anggota Polri yang diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J kembali bertambah. Kali ini giliran 4 perwira menengah di Polda Metro Jaya yang ditahan di Provos Mabes Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa keempat paman tersebut ditahan berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh tim khusus. Mereka diduga telah melanggar kode etik dalam penanganan kasus tersebut. Dengan begitu, kata Dedi, anggota Polri yang ditahan karena melanggar etik dalam penanganan kasus Brigadir J kembali bertambah. Total ada 16 orang yang telah ditahan di tempat khusus di Makobrimob Polri ataupun Provos Mabes Polri. Diberitakan sebelumnya sebanyak 11 anggota Polri ditahan di tempat khusus buntut kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Adapun 3 orang diantaranya merupakan perwira tinggi Polri. Demikian disampaikan Inspektorat Pengawasan Hukum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto. Hal itu berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan tim khusus Kapolri. Dijelaskan Agung, sejatinya tim khusus memeriksa 56 personil polisi terkait penanganan kasus Brigadir J. Adapun 31 orang diantaranya diduga melanggar kode etik profesi Polri. Ia menuturkan bahwa personil Polri yang paling banyak diperiksa berasal dari Propam Polri, yaitu 21 orang. Sementara itu, sisanya berasal dari Bareskrim hingga Polda Metro Jaya. Tribun News mendapatkan daftar nama 27 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik di kasus Brigadir J. Adapun 3 orang diantaranya juga diduga melanggar tindak pidana dalam kasus kematian Brigadir J. Ketiga nama yang diduga melanggar kode etik sekaligus tindak pidana adalah Kadif Propam Pol Irjen Ferdi Sambo, Satlantas Polres Brebes Polda Jateng yang juga ajudan Ferdi Sambo yaitu Bribka Riki Rizal, dan anggota Brimob yang juga ajudan Irjen Ferdi Sambo yaitu Baradae Richard Eliezer. Ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam daftar yang diterima ada 24 anggota Polri yang diduga telah melanggar kode etik, sementara 4 anggota Polri masih menjalani pemeriksaan dalam dugaan pelanggaran kode etik. 4 anggota Polri itu terdiri dari 3 perwira menengah dan 1 perwira pertama. Dengan begitu,
Total anggota Polri yang diduga melanggar kode etik berjumlah 31 orang. Berikut daftar anggota Polri yang diduga telah melanggar kode etik sebagai berikut. 1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri. 2. Brigjen Beni Ali selaku Karoprovos Divisi Humas Polri. 3. Brigjen Agus Budiarto selaku Kapuslap 4 Bareskrim Polri. 4. Kombes Susanto selaku Kabagakum Biro Provos Divisi Propam Polri. 5. Kombes Agung Nurpatria selaku Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. 6. Kombes Budi Herdi Susianto selaku Kapolres Jakarta Selatan. 7. Kombes Leonardus Simatupang selaku Pemeriksa Utama Biro Provos Divisi Propam Polri. 8. AKBP Ari Cahyanugraha selaku Kadin 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. 9. Kompol Cuk Putranto selaku PS Kasub Bagaudit Bagak Etika Rawap Prof Divisi Propam Polri. 10. Kompol Baikuni Wibowo selaku PS Kasub Bagriksa Bagak Etika Rawap Prof Divisi Propam Polri. 11. AKP Irfan Widianto Ditipidum Bareskrim Polri. 12. AKBP Ridwan S. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jaksel. 13. AKP Rifaizal Samuel selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Jaksel. 14. Ibda Arsyad Daifa Gunawan selaku Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Jaksel. 15. AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakaden Biro Paminal Divisi Propam Polri. 16. Kombes Murbani Budi Pitono selaku Kabagrenmin Divisi Propam Polri. 17. AKP Diah Chandrawati selaku Paurlop Bagrenmin Divisi Propam Polri. 18. AKP Idam Faidillah selaku Pamaden Arab Ropaminal Divisi Propam Polri. 19. Bribtu Sigit Mukti Hanggono selaku Ropaminal Divisi Propam Polri. 20. Ibtu Hardista Tampu Bolon selaku Pamaden Arapaminal Divisi Propam Polri. 21. Ibtu Januar Arifin selaku Pamaden Arapaminal Divisi Propam Polri. 22. Brigadir Frilian selaku Biro Provos Divisi Propam Polri. 23. Bribtu Firman selaku Biro Provos Divisi Propam Polri. 24. Barada Sodam selaku BKO Divisi Propam Polri. Motif Irjen Fedi Sambo bunuh Brigadir J sensitif dan dewasa. Kisah cinta Putri terungkap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo umumkan 4 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Selasa 9 Agustus 2022. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD menyebut motif pelaku tindak pidana atas kasus Brigadir J bersifat sensitif sehingga hanya boleh didengar orang dewasa. Adapun fakta-fakta dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir J ini disampaikan dalam konferensi pers yang didampingi 7 jenderal bintang 3 tersebut yaitu 1. 4 tersangka yaitu Baradae, Bribka RR, KM dan Irjen Fedi Sambo. 2. RE melakukan penembakan. 3. RR menyaksikan dan membantu. 4. KM menyaksikan dan membantu. 5. Irjen Fedi Sambo menyuruh melakukan penembakan terhadap Brigadir J dan membuat skenario peristiwa kematian Brigadir J seolah terjadi tembak-menembak pada 8 Juli 2022. 6. Terkait motifnya, saat ini sedang terus dilakukan pendalaman oleh tim Sus Polri. 7. Irwasum Mabes Polri Komjen Agung menjelaskan kesulitan saat menyelidiki kasus tersebut. 8. Awalnya, 56 personil Polri diperiksa dan terdapat 31 personil patut diduga melanggar kode etik. 9. Dari 31 personil, 11 personil ditempatkan di tempat khusus dan 3 jenderal ditempatkan di Makobrimob. 10. Ke-31 personil tersebut terdiri dari 2 personil Bareskrim Polri, 21 personil dari Div Propam, dan 7 personil Polda Metro Jaya, ujar Komjen Agung. 11. Pada saat pemeriksaan, Baradae menyampaikan dengan tulisan tangan yang dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari situlah dilakukan pemeriksaan oleh tim Sus kepada Bribka RR dan Irjen FS dan KM dan dilimpahkan ke Bareskrim Polri hingga menjadi tersangka. 12. Kemudian kemarin, tim Sus pemeriksaan mendalam kepada FS, maka telah ditemukan bukti yang cukup melakukan tindak pidana, maka ditetapkan sebagai tersangka. 13. Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, mulai tanggal 18 Juli 2022, timnya telah melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut di 3 lokasi. 14. Kabareskrim dan timnya berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di lokasi. Ada 6 orang diantaranya Putri Chandrawati, Irjen Fedi Sambo, KM, Baradae, Brigadir J, dan Bribka RR.